Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota yang pertama saya sendiri Asrul dengan NIM 23052005. Kemudian rekan saya Amelia Putri Hendrina dengan NIM 23052002. Kemudian rekan saya Cindy Rahmadania dengan NIM 23052008. Pada pertemuan ke-11 ini, kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami, hasil diskusi kami, yaitu tentang tokoh-tokoh pendidikan yang berpengaruh di Indonesia, yang mana ada beberapa tokoh yang berpengaruh dalam memperjuangkan pendidikan terhadap rakyat Indonesia. Yang pertama yaitu Ki Hajar Dewantara, yang kedua Muhammad Syafi'i, yang ketiga Ki Haji Ahmad Dahlan, dan yang keempat Rahma El Yunusia. Yang pertama saya akan membahas tentang tokoh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Adapun usaha-usaha beliau dalam memperjuangkan pendidikan, yaitunya dengan mendirikan Taman Siswa pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Latar belakang didirikannya Taman Siswa adalah bahwa sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda sebenarnya tidak diperuntukkan untuk kemajuan dan kepentingan rakyat Indonesia, tetapi untuk kepentingan politik kolonial Belanda, meskipun Mr. Van Deventer mengatakan bahwa Belanda ingin menebus dosa kepada rakyat Indonesia. Tetapi pendidikan bukanlah untuk rakyat Indonesia, melainkan hanya untuk kepentingan Hindia Belanda. Kemudian tujuan dari didirikan Taman Siswa yaitunya menciptakan manusia yang merdeka lahir batin, yaitu manusia yang mampu senantiasa memudayakan dirinya demi kebahagiaan dan kedamaian, kesejahteraan masyarakat, serta adil dan merata. Dengan kata lain, manusia merdeka lahir dan batin. Manusia adalah mampu untuk selamanya mewujudkan kemanusiaannya. Kemudian adapun semboyan dari pendidikan Taman Siswa ini, yang pertama yaitu Suci Tata Tunggal, artinya kesucian, dengan kesucian. Yang kedua yaitunya Bibit Bebet Bobot, artinya terletak pilihan dengan seksama dalam menentukan calon anak yang menanti anak menyiapkan keturunan. Kemudian Ingerso Sung Tulodo, artinya guru hendaknya memberikan teladan kepada murid-muridnya. Kemudian Ing Madya Mangungkarso, artinya si orang guru harus terus membuat inovasi dalam pembelajaran. Kemudian Tut Wuri Handayani, yang berarti si orang guru harus membangkitkan motivasi, memberikan dorongan kepada anak didiknya untuk terus maju, berkarya dan berpartisipasi. Kemudian Rawe-Rawe Malang Putung, artinya segala sesuatu yang merintangi akan hancur jika mempunyai kemauan yang teguh. Kemudian Neng Ning Nung Nang, artinya ketenangan menimbulkan pikiran jernih yang menunjukkan kepuasan batin dan membawa kemenangan. Baiklah, sekian dari saya. Kemudian untuk tokoh selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Amelia Putri Hendrina. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Hendrina dengan NIM 2305-2002 dari kelompok 2. 2. Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i lahir di Kalimantan Barat pada tahun 1893. Usaha-usaha dalam memperjuangkan pendidikannya yaitu dengan mendirikan INS atau Indonesia Netherlands Sekolah di Kayu Tanam pada tanggal 31 Oktober 1893. INS mulanya dipimpin oleh Bapak Angkatan Merah Sultan, kemudian oleh Muhammad Syafi'i. Dinamakan ruang pendidikan karena belajarnya dilaksanakan di tempat yang tidak terbatas dengan konsep belajar dan mengajar. Ruang pendidikan artinya tempat yang luas digunakan untuk belajar dan mengajar, yang bukan hanya terbatas pada guru dan murid saja, melainkan belajar dapat dilaksanakan dari pengalaman dan kehadiran alam sekitarnya.
Dengan demikian, belajar dapat berlangsung kapan saja dan di mana saja, asalkan mempunyai keinginan. Tujuan ruangan pendidikan INS yaitu 1. Mendidik rakyat ke arah kemerdekaan. Yang kedua, memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mendidik para pemuda agar berguna bagi masyarakat. Yang keempat, menanamkan kepercayaan pada diri sendiri dan berani bertanggung jawab. Yang kelima, mengusahakan mandiri dalam pembiayaan dengan semboyan cari sendiri dan bekerja sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Ramadhania dengan NIM 2305208, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tokoh-tokoh pendidikan berpengaruh di Indonesia selanjutnya yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Usaha-usaha dalam memperjuangkan pendidikan mendirikan pendidikan Muhammadiyah di Yogyakarta. Muhammadiyah merupakan sebuah gerakan Islam yang didirikan pada tanggal 18 November 1912. Latar belakang berdirinya Muhammadiyah yaitu didirikan karena adanya beberapa faktor atau beberapa gejala yang menonjol, yaitu yang pertama, kerusakan di bidang kepercayaan atau akikah umat Islam, dan yang kedua, yaitu kebekuan dalam bidang hukum fikih, dan yang ketiga, kemunduran dalam pendidikan Islam, keempat, kemajuan zinding Kristen di misi Katolik, dan yang kelima, keadaan umat Islam sangat buruk akibat penjajahan, dan yang terakhir yaitu keenam, persatuan umat Islam semakin menurun. Selanjutnya, cita-cita pendidikan Muhammadiyah yaitu yang pertama, baik budi, alim, dan beragama. Dan yang kedua, luas pandangan alim dalam ilmu-ilmu dunia atau ilmu umum. Dan yang ketiga yaitu bersedia untuk kemajuan masyarakat jika dijelaskan gagasan yang mendasari cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Hal tersebut sangat relevan dengan keinginan untuk mencerdaskan umat Islam dan memberikan pemahaman yang benar terhadap ajaran Islam, serta memiliki keterampilan yang mampu untuk mematuhi tuntutan aturan hidup tersebut. Tokoh selanjutnya yaitu Rahmah El-Yunusiyah. Ia lahir pada tanggal 29 Desember 1900. Usaha-usaha dalam memperjuangkan pendidikan, ia mendirikan perguruan diniyah putri. Latar belakang berdirinya diniyah putri Rahmah El-Yunusiyah tersebut yaitu dilatar belakangi oleh rasa ketidakpuasan terhadap sekolah daniyah yang didirikan pada 1915 oleh kakak kandungnya yaitu Zainuddin Labai. Rahmah di sekolah kakaknya adalah sebagai siswi di sekolah daniyah, menerapkan sistem CO edukasi yaitu menggabungkan siswa dengan siswi dalam satu ruangan kelas. Sistem ini menurut pandangan Rahmah tidak dapat melayani kebutuhan kaum wanita yang tidak terjangkau, baik yang berhubungan dengan masalah agama maupun yang berkaitan dengan kebutuhan keterampilan sebagai istri dan ibu dari anak-anak sebagai penegak moral. Dengan alasan demikian, Rahmah mendirikan daniyah putri khusus putri. Adapun tujuan didirikannya pendidikan daniyah putri yaitu yang pertama, program pendidikan umum untuk mengembangkan kemampuan dan sikap ilmiah pada diri peserta didik, dan yang kedua yaitu program pendidikan bertujuan agar anak didik cabang ilmu pengetahuan bidang keahlian agama Islam, dan yang ketiga yaitu program pendidikan yang mengarahkan mereka pada tujuan menjadi ibu pendidik yang baik, dan yang keempat yang terakhir yaitu program pendidikan keterampilan yaitu ilmu pengetahuan praktis yang dapat digunakan dalam kehidupannya sesuai dengan lingkungan hidupnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.